berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali program Berita Kriminal Borgol hadir menjumpai Anda. Ragam informasi kriminal teraktual akan kami hadirkan pada Borgol edisi hari Rabu 16 Desember 2020. Bersama saya Misbahul Munawarah, inilah Borgol selengkapnya. Untuk meminta keadilan dalam proses hukum yang dialami Imam Besar Habib Muhammad Rizik Syihab, ratusan jemaah Masjid Majelis Taklim serta para ulama dan Habib mendatangi beberapa polsek yang ada di kota Palembang. Rekaman video amatir ini memperlihatkan ratusan ulama, kiai, habib, dan jemaah Masjid Majelis Taklim mendatangi Polsek Ilir Timur 2 Palembang. Mereka bersolawat di halaman Mapolsek sambil mengangkat kedua tangan dan meneriakkan takbir. Kedua tangan diangkat merupakan sebagai simbol perlawanan terhadap kezoliman ketidakadilan yang dialami Imam Besar FPI Habib Rizik Syihab yang sedang menghadapi proses hukum. Ketua FPI Sumatera Selatan Habib Muhammad Syihab Mahdi menyatakan ada 4 tuntutan yang disampaikan. Di antaranya mendesak proses hukum kasus penembakan 6 anggota FPI dan pembebasan Imam Besar FPI Habib Rizik Syihab. Menuntut agar pelaku pembunuhan 6 laskar pembela Islam para syuhada diproses secara hukum dan dibuka secara transparan. Siapa-siapa para pelaku tersebut, siapa aktor intelektualnya, dan siapapun yang bertanggung jawab dalam kejadian tersebut. Imam Besar FPI Habib Rizik Syihab ditahan Mabes Polri karena dinilai melanggar protokol kesehatan dengan mengundang kerumunan massa saat peringatan Maulid Nabi di Petamburan, Jakarta beberapa waktu lalu. Dari Palembang, Firdaus, iNews melaporkan. Nasib naas dialami seorang pedagang tape usai menjadi korban penodongan. Korban ditodong pelaku yang mengaku sebagai anggota polisi. Aksi pelaku terekam CCTV di sekitaran lokasi kejadian. Rekaman CCTV ini memperlihatkan aksi pelaku menodongkan senjata tajam terhadap korbannya, seorang pedagang tapai warga desa Talang Cepedak, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Oki. Pelaku kemudian melakukan penggeledahan terhadap korban dari atas sepeda motor. Menurut keterangan korban, saat itu dia hendak menuju ke rumah keluarganya ada di Palembang. Saat tiba di Jalan Pangeran Ratu, Kecamatan Seberang Ulu 1 Palembang, korban diminta berhenti oleh pelaku dengan dalih hendak memeriksa kendaraan korban. Korban yang panik akhirnya menepi di pinggir toko. Saat berhenti, pelaku mengaku sebagai anggota polisi dan menggeledah korban. Melihat korban ketakutan, pelaku meminta korban menyerahkan uangnya sebesar Rp900.000 hasil penjualan tape. Setelah mengambil uang korban, pelaku kembali mengambil kunci sepeda motor korban dan mengancam akan menembak korban. Daknya juga aku beli minyak situ, 4 anak. Ada? Ini ada SIM juga ada. KTP ada. Ada kalau juga aku nih. SNK yang tanya aku nih. Ya ada juga SNK. Terus? Sudah itu, duit kamu kemana? Ini juga duit. Oh, sampai duit. Jangan macam itu, kalau ada duit palsu. Oh, dia kata, Pak, aku jual tape. Itu tembak yang apa? Gemeteran tuh. Ya, aku terempak, aku tak perlu ngalami juga. Oh, tempat nak nembak dia. Iya. Pelaku diketahui memiliki ciri tubuh besar dan menggunakan sepeda motor. Polisi yang mengetahui kejadian langsung melakukan olah tempat kejadian untuk mengungkap identitas pelaku. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Warga Kompleks Indraman Jaya, Kemuning, Kota Palembang digegerkan dengan penemuan sesosok mayat terperosok di dalam selokan depan rumah warga. Diketahui identitas jasad tersebut adalah oknum anggota kepolisian yang bertugas di Bidokkes, Mapolda Sumatera Selatan. Keluarga yang mengetahui kabar duka mendatangi ruang forensik Rumah Sakit Bayangkara Palembang. Jasad korban ditemukan warga terperosok dalam selokan. Jasad pertama kali ditemukan warga yang ingin melaksanakan sholat subuh di masjid. Saat ditemukan, sebagian tubuh korban berada dalam selokan dengan kaki naik ke atas. Ketua RT 33 Kecamatan Kemuning Palembang, Wati, menyatakan belum mengetahui identitas korban karena bukan warga setempat. Awalnya warga menduga jasad yang ditemukan adalah boneka, namun setelah didekati ternyata manusia.
Waktu nak sholat subuh, ada ibu sini yang rame-rame kan sholat subuh. Nah mereka tuh lihat sini ada kaki. Warga, Bu, ya? Warga. Kira mereka ini boneka, tak taunya manusia rupanya. Jadi jenis kelaminnya apa tadi laki-laki, Bu, ya? Laki-laki. Untuk identitas mungkin warga sini atau Ibu tahu, Bu? Tahu. Tidak tahu, Bu, ya? Kabid Humas Polda Sumatera Selatan Kombes Pol Supriyadi menyatakan jasad yang ditemukan adalah anggota kepolisian berpangkat Aibda bernama Ujang Hasbuloh. Korban dipindahkan ke bagian BID Dokes dalam rangka perawatan dan pengobatan. Korban memiliki riwayat penyakit jantung. Ujang Hasbuloh adalah salah satu personil di BID Dokes Polda Sumatera Selatan. Yang bersangkutan kenapa di BID Dokes? Karena dalam rangka perawatan. Jadi yang bersangkutan kenapa di Bidokes bukan dia staf Bidokes, tetapi dia dalam rangka pengobatan di Bidokes. Yang bersangkutan memang memiliki riwayat penyakit, ya, salah satunya adalah penyakit jantung. Untuk mengetahui penyebab pasti kematian korban, jasad dibawa ke ruang forensik Rumah Sakit Bayangkara Palembang untuk dilakukan pemeriksaan. Dari Palembang, Firdaus, iNews melaporkan. Tim Bantar bubarkan aksi balap liar di dua lokasi berbeda. Informasinya sesaat lagi. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah Wuhan, ya. menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang BL. sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu, maafin bucinnya. I love you Indonesia. Call Me Mel, setiap Senin dan Selasa pukul 20.15, hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru, Pastinya lebih seru. lebih keren, Dan lebih kepo. Intense Intense Reborns hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah. Kayak Jawara nggak? Yang baru di iNews, dengan konsep talk show, hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi, hanya Di iNews. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah Di Wuhan, ya. menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang BL. sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar
luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah, kayak jawara nggak? Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, News Update di iNews. Kolminel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucinnya. I love you Indonesia. Call Me Mel, setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Terima kasih Anda masih bersama kami. Aksi balap liar di kota Palembang berhasil dibubarkan oleh tim Panter Mapolda Sumatera Selatan. Aksi kejar-kejaran pun terjadi yang membuat petugas terjatuh saat pengejaran. Selain sepeda motor yang diamankan, salah satu pemuda bahkan menangis dan meminta agar tidak dibawa ke kantor polisi. Tim Panter Raimas Mapolda Sumatera Selatan langsung melakukan patroli usai mendapati laporan jika ada aksi balap liar atau bali di Jalan Soekarno-Hatta menuju bandara yang dilakukan oleh sekelompok remaja. Sekelompok remaja yang tidak ingin diamankan berusaha kabur sambil tancap gas sepeda motornya. Aksi kejar-kejaran pun terjadi antara sekelompok aksi balap liar dengan petugas tim Panter. Tim Panter terus melakukan pengejaran pun berlangsung hingga masuk ke dalam gang-gang kecil di pemukiman warga. Saat pengejaran berlangsung, salah satu sepeda motor petugas terjatuh. Beruntung insiden tersebut tidak membuat cedera petugas. Para remaja aksi balap liar ini akhirnya tertangkap karena tidak bisa menunjukkan surat-surat lengkap kendaraannya. Sekelompok remaja tersebut dibawa tim Panter untuk diserahkan ke Mapolsek Sukarami Palembang. Pada malam itu melaksanakan kegiatan KRYD, di mana pada kegiatan tersebut kita mendapat laporan dari masyarakat adanya balap liar di daerah arah ke bandara di Jalan Soekarno-Hatta. Usai membubarkan balap liar di kawasan Sukarami Palembang, tim Panter kembali mendapati laporan adanya aksi balap liar di Jalan Jenderal Sudirman, tepatnya kawasan Pasar Cinde, Ilir Timur 1, Palembang. Tim Panter juga melakukan pemeriksaan terkait maraknya narkoba serta kebiasaan membawa senjata tajam. Sepeda motor yang diamankan dibawa ke Mapolda Sumatera Selatan untuk dilakukan pendataan. Dari Palembang, Daeng Daus, iNews melaporkan. Sebuah toko pencetakan di kota Palembang dimasuki oleh tamu tak diundang dan mencuri handphone milik konsumen korban yang berada di atas etalase. Aksi pelaku terekam jelas di kamera pengintai atau CCTV. Rekaman kamera CCTV ini memperlihatkan saat pelaku masuk ke dalam sebuah percetakan di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan 14 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 2, Palembang. Pelaku kemudian mengambil ponsel milik konsumen yang tergeletak di atas etalase. Usai melancarkan aksinya, pelaku langsung kabur. Heri, korban pencurian, menyatakan saat itu tengah berada di belakang percetakan untuk menginstal ponsel milik temannya dan meletakkan ponselnya di atas etalase. Heri baru mengetahui ponselnya hilang saat temannya menanyakan ponsel yang tengah diinstal. Heri kemudian melaporkan peristiwa ini dengan membawa bukti rekaman CCTV. Jatuh waktu itu mandi ya, tidak salah. Titip sama bos, pintu lah ketutup setengah. Cuma nggak tahu pas ditutup tuh apa mana. Kebetulan tadi dia datang langsung ngambil. Kita tahunya pas kapan enggak? Pas kawan nak nanya apa itu. Kasus pencurian ponsel ini masih ditangani Polsek Seberang Ulu 2, Palembang. Polisi telah mengidentifikasi pelaku melalui rekaman CCTV. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Warga Desa Tanjung Payang, Kabupaten Lahat dihebohkan dengan hilangnya warga mereka saat BAB di Sungai Lematang.
Mirisnya korban diketahui tidak hilang tenggelam, akan tetapi kabur bersama wanita idaman lainnya. Perbuatan tak layak ditiru terjadi di Desa Tanjung Payang, Kecamatan Lahat Selatan, Kabupaten Lahat. Seorang pria berumur 52 tahun atas nama Pauzi dikabarkan hilang. Kabar hilangnya Pauzi ini membuat sanak keluarga dan tetangga karena diduga Pauzi hanyut terbawa arus sungai Lematang. Namun informasi yang didapat jika Pauzi diketahui menjumpai perempuan lain bernama Halimah di Desa Tanjung Telang, Kecamatan Merapi Barat dan dalam keadaan sehat. Petugas TNI, Polri, dan BPBD bersama tetangga serta keluarga sudah bersiap-siap melakukan pencarian karena terakhir meninggalkan rumah berpamitan untuk BAB di Sungai Lematang. Usai mengetahui keberadaan Pauzi, pihak keluarga meminta maaf kepada petugas yang sudah datang di rumah. Informasi awal hilangnya di Pangkalan Mansa. Untuk saat ini gimana perkembangannya, Kak? Untuk saya ini korban telah ditemukan di rumah Halimah di Desa Tanjung Telang. Petugas dan tetangga yang sudah berkumpul langsung meninggalkan rumah Pauzi usai mengetahui Pauzi dalam keadaan selamat. Entah bagaimana nasib Pauzi setelah keluarganya tahu bahwa Pauzi telah menemui perempuan lain usai dikabarkan hilang dan membuat keluarga panik dan khawatir. Dari Lahat, Balaputra iNews melaporkan. Seorang wanita menjadi korban perampokan dengan senjata api di Kambang Iwa. Informasinya sesaat lagi. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah ya. akan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekarang. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah akan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekarang. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kentan lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo.
Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucin ya. I love you Indonesia. Call Me Mel, setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Terima kasih Anda masih bersama kami. Seorang wanita di kota Palembang harus menjadi korban perampokan oleh kawanan pelaku yang menyamar sebagai anggota polisi. Dari kejadian tersebut, korban bersama 3 temannya harus kehilangan barang berharga seperti handphone dan uang. Dengan wajah murung, Yesi warga Jalan Piparaya, Kecamatan Jakabaring, Palembang, mendatangi Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu Mapolrestabes Palembang untuk melaporkan kejadian yang dialaminya. Di hadapan petugas, korban mengatakan jika dirinya telah menjadi korban perampokan oleh 2 orang pelaku di Jalan Tasik, Kecamatan Ile Berat 1 Palembang, persisnya di kawasan wisata Kambang Ikan. Kejadian bermula saat korban bersama 2 temannya sedang menunggu temannya di dalam mobil. Tiba-tiba datang pelaku dengan modus meminta korban mengeluarkan surat kendaraan untuk dilakukan pemeriksaan. Setelah meminta surat kendaraan, pelaku meminta handphone korban, namun sempat ditolak oleh korban. Namun di bawah ancaman senjata api pelaku, korban akhirnya menyerahkan tas yang berisikan uang dan handphone. Sedangkan untuk teman korban sendiri dipukul oleh pelaku menggunakan gagang senjata api, lantaran tak mau menyerahkan handphone miliknya. Kami itu lagi duduk, jadi nongkrong kan sama bertiga sama kawan kan. Nah saat itu tuh datanglah uang mulia, dia pakai baju seragam busuk sama sak polisi itu kan. Nah pakai masker polisi, nah dia ngomong nak ngeledah kami, ngomong ke kami kalau bawa aku. Ternyata dia ngambil HP kami, langsung ngambil tas sama langsung nodong pistol. Nah ngambil HP kami itu kan, jadi 2 handphone, 1 tas di saat itu. Kini laporan korban telah diterima oleh pihak kepolisian Mapolrestabes Palembang. Untuk pelaku sendiri akan dilakukan pengejaran oleh petugas kepolisian. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Aksi seorang pelaku curanmor menggasak 2 sepeda motor sekaligus terekam kamera CCTV. Pencurian sepeda motor tersebut terjadi di halaman sebuah wisma penginapan di Kemuning, Kota Palembang. Dari hasil rekaman kamera CCTV terlihat pelaku menggunakan topi dan membawa tas lempang kecil mengambil sepeda motor korban yang pertama. Berkelang hampir 30 menit kemudian, diduga pelaku yang sama datang kembali mengambil sepeda motor yang kedua. Pelaku berganti pakaian namun masih menggunakan topi yang sama. Pencurian kendaraan bermotor ini terjadi di dalam teras Wisma Merdeka Jalan Angkatan 66 Kemuning, Palembang. Tak tanggung-tanggung, pelaku menggasak 2 sepeda motor sekaligus dalam jarak yang berdekatan. Kejadian pertama terjadi sekitar pukul setengah 4 pagi, dan yang kedua sekitar pukul 4 pagi. Korban baru mengetahui kehilangan sekitar pukul setengah 6 pagi. Saat itu, salah satu korban keluar kamar menuju ke dapur umum hendak membuat kopi. Korban kaget sepeda motornya hilang dan langsung mengecek CCTV.
Sekitar jam setengah 4 pagi kalau menurut CCTV. Untuk kendaraan yang hilang ada 2 unit motor Honda Beat warna putih. Jadi yang pertama diambil punya siapa nih? Yang pertama kali diambil punya tetangga saya. Pelang 2 pintu ya. Kemudian setengah jam kemudian baru punya saya. Kejadian pencurian kendaraan bermotor ini sudah dilaporkan ke Polsek Kemuning Palembang dan korban berharap sepeda motor milik mereka segera ditemukan. Dari Palembang, Daeng Daus, iNews melaporkan. Seorang warga Jalan Ki Haji Ahmad Dahlan, Kelurahan Pasar Lama, Kabupaten Ogan Komering Ulu, harus merasakan tembakan polisi di betis kanannya lantaran mencoba kabur saat pengembangan barang bukti. Sahril, 34 tahun, spesialis pencuri di kos-kosan berhasil ditangkap jajaran Reskrim Polsek Batu Raja Barat, Ogan Komering Ulu. Pelaku terpaksa dihadiahi timah panas petugas lantaran mencoba kabur saat pengembangan. Pelaku ditangkap setelah ulahnya membongkar kos-kosan kosong yang ditinggal pemiliknya di Tanjung Agung, Kecamatan Batu Raja Barat belum lama ini. Pelaku sendiri diketahui merupakan residivis kambuhan. Di hadapan polisi, pelaku mengaku sudah mengincar kosan tersebut. Saat ditinggal pemiliknya keluar kota, dirinya beraksi dan diakuinya saat masuk kunci sepeda motor korban berada di atas meja sehingga memudahkannya untuk melancarkan aksi. Kanit Reskrim Polsek Batu Raja Barat Ibda Bustami menjelaskan pelaku ditangkap saat berada di pasar oleh unit Reskrim Polsek Batu Raja Barat. Tersangka terpaksa kita ambil tindakan tegas, terukur, karena pelaku berupaya melarikan diri pada saat kita pengembangan kasus, pada saat pengembangan mencari barang bukti. Dari hasil pengembangan barang bukti, pihaknya mengamankan berupa 1 unit sepeda motor, senjata tajam, serta 3 BPKB kendaraan. Dari Ogan Komering Ulu, Widari Agustino, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita pada Borgol edisi hari ini. Saya Misbahul Munawara beserta para kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin buncit ya. I love you Indonesia. Call Me Mel, setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah. Kayak Jawara nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin
wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita sampai dengan detik ini masih menikmati berbagai macam nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Di antara berbagai macam nikmatnya yang sangat banyak itu adalah nikmat iman dan nikmat Islam, juga yang tak kalah pentingnya adalah nikmat kesehatan. Salawat beriring salam tak henti-hentinya kita ucapkan, kita hadiahkan, kita peruntukkan kepada junjungan agung kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa iNews TV dimanapun kita berada, hari ini kita masih dalam suasana duka bahwa umat manusia di dunia, tidak terkecuali kita yang ada di Indonesia dan khususnya kita yang berada di Sumatera Selatan, masih dalam kondisi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujian itu kita tahu dengan ujian kesabaran. Maka itu kesabaran yang atau istilah sabar yang menjadi bagian dari bahasan keagamaan kita hari ini sampai dengan hari ini tetap saja perlu kita review, perlu kita kaji terus-menerus supaya konteks kesabaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita sebagai makhluk Allah tidak ada satupun yang luput dari ujian Allah Subhanahu wa taala itu. Mengapa manusia perlu mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala? Tidak lain dan tidak bukan adalah supaya manusia itu kuat, supaya manusia itu mapan, supaya manusia itu memiliki rasa, supaya manusia itu tahu betul memposisikan dirinya sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Pandemi Covid 2019 yang sampai hari ini masih menunjukkan tren angka meningkat, belum menurun, utamanya kita yang berada di daerah Sumatera Selatan. Ini sebetulnya dalam bahasa agama perlu kita waspadai. Mewaspadainya adalah dengan cara mendekatkan diri kita masing-masing sebagai hamba Allah kepada Sang Kholik, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali ayat Al-Quran yang membincang tentang persoalan sabar. Memang dari konteks jumlah, para ulama berbeda pendapatnya mengenai kata sabar yang dimuat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam wahyunya, yaitu Al-Quran. Beberapa menyebutkan bahwa kata sabar itu berulang sampai 90 kali. Ada juga ulama yang mengatakan berulang kata sabar itu sampai 70 kali. Ada juga yang mengatakan 102 kali, ada yang 100 kali, ada yang 132 kali kata sabar itu berulang di dalam Al-Quran. Ini menunjukkan bahwa perihal sabar dengan banyaknya berulang dalam ayat Al-Quran yang jumlah keseluruhannya itu berjumlah 6.666 ayat. Ini menunjukkan bahwa sabar adalah sesuatu yang sangat penting yang mengarungi kehidupan kita umat manusia, terutama kita umat yang beragama Islam. Di antara ayat tentang sabar yang dapat kita jumpai dari sekian banyak ayat itu, sabar itu selalu digandengkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perkara salat. Tentu tidak sembarangan manakala kata sabar itu digandengkan dengan perbuatan sholat atau ibadah sholat. Karena ternyata kata sabar dengan sholat itu memiliki kedekatan. Kata Allah Subhanahu wa taala, wasta'inu bis-sabri was-shalah innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Allah Subhanahu wa taala meminta kepada kita umat manusia untuk menjadikan perkara sabar dengan perkara sholat itu sebagai pertolongan yang paling esensi. Bagi siapa yang menjadikan atau bagi siapa manusia yang menjadikan sholat dan sabar itu sebagai pertolongan yang paling baik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut sudah diyakini bahwa dia akan mendapatkan keselamatan, dia akan mendapatkan limpahan
ganjaran pahala yang dihadiahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu siapa yang akan mendapatkan pahala yang demikian rupa itu? Tentu adalah apa yang disebutkan dalam kalimat dalam ayat itu adalah orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Nah, orang itu tidak akan mendapatkan khusyuk dalam sholatnya manakala di dalam hatinya terdapat perasaan-perasaan atau didominasi oleh persoalan-persoalan duniawiyah. Nah, orang yang sabar adalah orang-orang yang hubungan duniawiyahnya insya Allah sangat baik. Kalau dia hubungan duniawiyahnya dapat dia kendalikan dengan perkara sabar, maka insya Allah sholatnya itu akan tenang, akan khusyuk. Jadilah ia mendapatkan digolongkan sebagai orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Ketika orang ini khusyuk dalam sholatnya, maka orang ini adalah disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang beruntung. Kalau kita menjadi orang-orang yang beruntung, yang khusyuk dalam sholatnya, insya Allah akan membekas, akan berdampak kepada kehidupannya sehari-hari. Itulah kemudian yang akan menjadikan orang atau hamba yang sabar, khusyuk dalam sholatnya, inilah mereka-mereka yang akan terhindar dari perkara-perkara maksiat lainnya, yaitu mereka akan senantiasa komitmen dalam rangka menjaga diri mereka sebagai hamba Allah yang kita sebutkan tadi, hamba Allah yang bisa menjaga amar ma'ruf dan juga mencegah perbuatan-perbuatan yang munkar. Karena itu nanti sabar dan sholat itu bisa yang menjadikan orang-orang yang menjadikan sabar dengan sholat itu dalam kehidupannya sehari-hari bisa menolongnya dari bukan hanya di dunia saja tetapi kelak akan berimplikasi di kehidupan akhirat yang akan datang. Jember di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin buncit ya. I love you Indonesia. Call Me Mel setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah mereka menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Pun kita berada, ternyata ada banyak cerita yang bisa kita ambil iktibar tentang perkara orang-orang yang sabar. Ada banyak contoh yang bisa kita pelajari dari peristiwa umat masa lalu, bahwa orang-orang sabar itulah yang akan menuai keberuntungan. Orang-orang yang selalu menggandengkan sabar dengan pendekatan yang luar biasa kepada Allah, itulah
lalu kemudian yang Allah Subhanahu wa taala akan bantu dia dengan cara apapun sehingga nanti orang yang sabar itu bisa menuai kesuksesan. Di antara banyak contoh orang yang telah mempraktikkan bagaimana sabar itu ada dalam hidupnya sehari-hari. Misalnya dalam Qasasul Quran ada dikisahkan bahwa salah seorang hamba Allah yang arif, yang bijaksana, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana dalam kehidupannya sehari-hari dia hanya hidup berdua dengan ibunya, yang ibunya ini dalam kondisi lumpuh, kondisi ibunya buta. Pekerjaan sehari-hari yang dilakukan oleh anaknya yang laki-laki ini adalah mengabdi kepada Allah sekaligus mengabdi kepada ibunya yang dalam kondisi ajus, dalam kondisi lemah seperti tadi. Tiada hari tanpa membantu ibunya. Ini yang dilakukan oleh pemuda ini. Pemuda ini lebih memilih untuk tidak mendekatkan dengan urusan dunia yang lain. Dia hanya mengurusi ibunya dari mulai bangun tidur sampai nanti tidur lagi. Pemuda ini lalu kemudian hanya memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan ibunya. Ketika ibunya mendekatkan diri kepada Allah, maka segala sesuatunya difasilitasi oleh anak lelakinya ini. Sehingga kisah ini meskipun jauh pada masa Nabi Ibrahim, akan tetapi kemudian ini bisa kisah ini sampai nanti ketemu dengan masa Sulaiman. Kisah yang seperti ini memang juga cukup panjang, bahwa bagaimana kemudian pemuda ini mengabdi kepada ibunya yang dalam kondisi sangat lemah tadi, lalu kemudian melihat keikhlasan yang ditunjukkan oleh anak laki-lakinya ini, maka ibunya itu kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara doanya yang masyhur itu adalah bahwa ibunya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dia dimatikan terlebih dahulu daripada anaknya, dan dia berdoa sekaligus kepada Allah Subhanahu wa taala supaya anaknya ini diberikan umur panjang. Yang kedua, ibunya berdoa kalau seandainya dia telah meninggal lalu kemudian anaknya diberi umur panjang, maka dia juga berdoa dan berharap pada Allah Subhanahu wa taala supaya anaknya ini diberi umur panjang dan taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai suatu ketika sang ibu betul-betul dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala lebih dulu dari anaknya. Ternyata doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ibunya telah meninggal, lalu kemudian tidak ada lagi yang diurus oleh pemuda ini, lalu kemudian pemuda ini lebih memilih meninggalkan kegiatan duniawi. Lalu kemudian si pemuda ini mendekatkan diri kepada Allah, senantiasa beribadah, tidak ada hari-hari untuk dunia, yang ada adalah hari-harinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai suatu ketika keajaiban terjadi, bahwa pemuda ini sedang husuk-husuknya dalam ibadah, lalu kemudian ada keajaiban yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa doa seorang ibu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala karena kesabaran yang telah ditunjukkan oleh anak laki-lakinya. Lalu kemudian pemuda ini dibawa oleh suatu kekuatan yang gaib. Pemuda ini dibawa ke dalam dasar laut tanpa disadari sebetulnya oleh pemuda ini. Sehingga singkatnya pada masa Nabi Yunus Sulaiman, seakan-akan Nabi Yunus Sulaiman diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk pergi ke pinggir laut, lalu kemudian mempelajari apa sebetulnya yang ada di pinggir laut itu. Ketika terjaga, lalu kemudian Sulaiman mengajak seluruh pasukan manusia dan pasukan jin juga diikut sertakan oleh Sulaiman, karena Sulaiman mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala untuk pergi ke tepian laut, ke pinggir pantai. Begitu di pinggir pantai bersama pasukannya yang sangat banyak itu, lalu kemudian Sulaiman sepertinya tidak mendapatkan apa-apa. Tetapi apa kemudian yang terjadi? Sulaiman memerintahkan kepada pasukannya yang kita sebutkan tadi dari golongan manusia dan golongan jin, untuk siapa yang mampu menjawab misteri atau keinginan oleh Allah Subhanahu wa taala itu tadi.
Lalu makhluk yang pertama mengangkat tangannya yaitu adalah makhluk jin yang bernama, kita kenal sekarang dengan makhluk jin yang bernama Ifrit. Ifrit kemudian meminta izin kepada Nabi Sulaiman untuk menyelam ke dasar laut, mencari apa yang sebetulnya ingin diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Sulaiman dan pasukannya. Lalu kemudian Ifrit ini menyelam ke dasar laut. Lama sekali dia menyelam, ketika timbul dia lapor kepada Sulaiman bahwa dia tidak mendapatkan apa-apa. Lalu kemudian Sulaiman menawarkan siapa lagi yang mau menyelam, mencari misteri apa sebetulnya yang dihadiahkan ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu masih dari golongan jin yang kedua menyelam lagi ke dasar laut, mereka tidak juga mendapatkan apa-apa. Sampai kemudian ada seorang pemuda yang selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemuda ini dekat dengan Sulaiman. Pemuda ini adalah pemuda yang dikenal baik dalam kehidupannya sehari-hari. Yang kita kemudian kenal pemuda ini dengan nama Asib bin Barkhia. Asib bin Barkhia kemudian minta izin kepada Nabi Sulaiman. Wahai Nabi Allah, kalau tadi golongan jin menyelam, jin yang pertama, jin yang kedua menyelam, mengitari dasar laut, lalu kemudian mereka menyerah, tidak mendapatkan apa-apa. Maka kali ini kami dari golongan manusia, saya akan menyelam ke dasar laut untuk melihat sebetulnya apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Sulaiman. Lalu kemudian pemuda ini yang bernama Asib bin Barkhia tadi menyelam ke dasar laut. Lalu dia cari apa yang ada di dalam lautan itu, tidak mendapatkan apa-apa awalnya. Lalu kemudian dia sampai suatu tempat di dasar laut, ternyata di laut itu ada jurang, ada palung ya. Di dalam palung itu dia menemukan sebuah benda. Benda ini amat misterius, lalu kemudian dengan usaha yang dia lakukan sebagai hamba Allah yang taat, dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diizinkan untuk mengangkat benda ini. Jadilah pemuda ini diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengangkat benda berbentuk segi empat ke atas permukaan laut, lalu disampaikan kepada Sulaiman dan pasukannya yang telah menunggu di pinggir laut. Apa yang terjadi? Kita kemudian bisa menyaksikan pemuda ini diminta oleh Sulaiman untuk membuka apa yang ada di dalamnya. Ternyata begitu pintunya dibuka, seorang laki-laki yang posisinya berdiri, kita menduga bahwa laki-laki ini sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian pemuda ini keluar, diizinkan oleh Sulaiman, lalu Sulaiman bertanya kepada pemuda ini, apa sebetulnya yang terjadi sehingga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan saya untuk pergi ke pinggir laut lalu mencari misteri, dan misteri itu saya bertemu dengan Anda. Lalu pemuda ini bertanya kepada Sulaiman, di mana Ibrahim? Begitu ditanya seperti itu, kagetlah Sulaiman. Ternyata pemuda ini hidupnya pada masa Ibrahim. Kalau kita hitung-hitung sudah berapa generasi? Ada Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, dan selanjutnya sampai kepada Nabi Ibrahim dalam rentang waktu yang cukup panjang. Lalu pemuda ini ditanya lagi oleh Nabi Sulaiman, apa sebetulnya yang terjadi dan menyebabkan Anda dari masa Ibrahim sampai kepada masa saya, Anda masih diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemuda ini menjawab, dan inilah pengajaran, lesson learned kepada kita semua, bahwa kalau kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, segala sesuatu yang tidak mungkin bisa saja menjadi mungkin. Contohnya di pemuda ini. Pemuda ini yang ketika kondisinya kita ceritakan seperti tadi, masih seperti sedia kala, belum menua usianya, tampak fisiknya masih sehat-sehat saja. Lalu pemuda ini bercerita kepada Sulaiman bahwa sungguhnya saya ketika pada masa Nabi Ibrahim itu hidup hanya 2 orang saja, saya dan ibu saya. Kondisi ibu saya yang sudah sangat lemah itu, lalu kemudian saya mengabdi kepada ibu saya, lalu kemudian tidak ada pekerjaan lain. Dengan sabar saya merawat ibu saya, sampai akhirnya ibu saya meninggal. Tetapi memang ada doanya itu hanya 2 saja, yaitu bahwa saya diberikan umur panjang dan taat atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu yang bisa mempertemukan saya dengan Tuhan, karena Tuhan Sulaiman bisa bertemu dengan saya dalam hal-hal kondisi yang seperti ini. Sampai kemudian singkat ceritanya Sulaiman menawarkan kepada pemuda ini supaya
pemuda ini ditawarkan untuk memilih untuk hidup bersama Sulaiman atau hidup kembali seperti sedia kala. Pemuda ini memilih untuk hidup seperti sedia kala. Lalu diperintahkan oleh Sulaiman kepada Asif bin Barhia untuk membawa pemuda ini ke palung laut seperti semula. Jadilah pemuda ini, barangkali sampai sekarang pemuda ini masih diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala umur panjang dan hidup dalam kondisi yang seperti ini. Ini iktibar untuk kita. Kalau kita sabar dalam hal apapun, sekecil apapun, persoalan-persoalan sabar ini adalah persoalan yang menurut hemat kita perlu kita pelajari lebih jauh. Sabar dan sholat menurut hemat kita adalah sesuatu yang bukan sesuatu yang biasa. Sabar dan sholat yang digandengkan dalam ayat Al-Quran itu adalah perkara yang luar biasa yang sampai sekarang perlu kita pelajari, perlu kita cari rahasianya. Mudah-mudahan sabar dan sholat ini bisa kita dapatkan melalui peristiwa yang seperti ini. Ini dia, Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah mereka menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekarang. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kentan lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin buncit ya. I love you Indonesia. Call Me Mel, setiap Senin dan Selasa pukul 20.15, hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi, hanya di iNews. Perkara sabar dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini adalah sesuatu yang sangat niscaya. Tidak ada kata lain, tidak ada istilah lain menurut hemat saya. Sabar harus diimplementasikan dalam kehidupan kita, apalagi dalam kondisi kita sekarang ini. Apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah menurut hemat kita luar biasa. Berbagai macam usaha telah dilakukan supaya kita di Indonesia ini tetap dalam kondisi aman dan tenteram. Meskipun kita sekarang dalam kondisi ujian yang maha dahsyat luar biasa, ujiannya begitu panjang, dari tahun lalu sampai dengan bulan ini belum menunjukkan angka-angka
atau arah yang kira-kira bahwa pandemi ini akan segera berakhir. Sebagai manusia, tentunya kita bisa beriktibar dengan cerita-cerita yang seperti tadi. Meskipun pemerintah misalnya telah menyalurkan banyak sekali bantuan, ya, tetapi kemudian kita sebagai hamba Allah juga jangan terlalu berharap bahwa kita akan selamanya mendapatkan bantuan dari pemerintah. Menggantungkan diri sebagai pribadi, menggantungkan diri sebagai manusia kepada kondisi yang seperti ini menurut hemat kita kurang bijak. Yang bijak adalah bagaimana kita bisa berpartisipasi, ikut membantu apa yang telah dilakukan pemerintah, bahwa kita menciptakan suasana, kondisi yang kondusif, kondisi yang damai, kondisi yang tentram sebagai bagian dari negara ini, sebagai rakyat, tentunya adalah sesuatu yang sangat diharapkan oleh pemerintah. Kebijakan ya, yang ada di dalam diri kita, mari kita pertontonkan, mari kita pertunjukkan, mari kita hadiahkan kepada pemerintah kita bahwa kita adalah sebagai bagian masyarakat, sebagai bagian dari rakyat yang sedang dipimpin. Mari kita tunjukkan bahwa inilah kita masyarakat bangsa Indonesia. Kita adalah masyarakat yang kuat, kita adalah masyarakat yang siap dengan ujian. Kita adalah rakyat yang siap membantu pemerintah dalam kondisi sesulit apapun. Bahwa kesulitan ini harus kita hadapi bersama-sama. Beberapa negara telah masuk sebagai negara dengan kategori resesi. Khawatirnya kita Indonesia akan juga sampai ke titik ini. Jika kita sampai kepada titik ini, maka sudah saatnya kita bergandengan tangan bersama-sama. Jangan sampai kita larut dalam suasana duka yang berkepanjangan. Mari kita bangkit, kita optimis bahwa di atas kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa apa yang terjadi seperti sekarang ini adalah takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ini kita pahami sebagai sebuah takdir yang datang dari Allah, maka tugas kita sebagai manusia untuk menjalani takdir ini, bahwa tidak selamanya kita ditakdirkan seperti ini. Kita akan menjalani hidup kita lebih baik manakala kita selalu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pandemi bukanlah segala-galanya, tetapi pandemi juga harus kita hadapi secara bersama-sama. Sangat arif manakala kita menghadapi pandemi ini dengan bergandengan tangan bersama-sama. Mudah-mudahan dengan kita semua berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lupakan intrik-intrik kepentingan politik sepihak, kepentingan kelompok tertentu. Mari kita lupakan dalam suasana pandemi ini. Kita berdoa, kita dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah mudah-mudahan akan berakhir. Hanya itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan barokah. Mohon maaf jika ada kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucin ya. I love you Indonesia. Call Me Mel, setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa.
Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekarang. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Ribuan pendukung DHDS kepung kantor KPUD Pali. Pendemo gelar yasinan di halaman kantor Inspektorat Lahat. 37 kapal nelayan hias memeriahkan kawasan Sungai Musi Sungsang, Banyuasin. Selamat pagi pemirsa, apa kabar? 3 saja utama tadi mengawali perjumpaan kita pada hari ini, Rabu 16 Desember 2020. Beragam informasi lainnya telah kami siapkan untuk Anda bersama saya Ayu Felicia. Inilah iNews Sumsel selengkapnya. Pemirsa, ribuan pendukung pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 1 Pilkada Pali mendatangi gedung KPUD Pali. Aksi damai warga dikawal ketat oleh aparat TNI dan Polri. Ribuan warga yang berasal dari berbagai daerah di Kabupaten Pali mendatangi kantor KPUD Pali. Meski tidak bisa masuk ke dalam gedung KPUD Pali, pendemo tetap berdiri di depan kantor KPUD Pali, tepatnya di area lapangan golf yang berada di depan kantor KPUD Pali. Dengan dikawal ketat oleh petugas, ribuan pendemo menunggu dan menyuarakan yel-yel dukungan mereka. Ribuan warga ini rela berjemur di bawah terik matahari demi menunggu hasil rapat pleno yang digelar oleh KPU Pali. Orang nomor 1 di Kepolisian Daerah Sumatera Selatan, Irjen Pol Profesor Eko Indra Heri bersama Denrem Garuda Dempo Brigjen TNI Jauhari Agus Suraji hadir di tengah warga. Ia meminta pendemo tetap damai serta tidak melakukan perbuatan anarkis. Kapolres Sumsel juga mengapresiasi calon nomor urut 1 yang mampu mengendalikan massa tetap damai. Masa kan memberikan simpati kepada mereka, sudah kita himbau, cuman prokes ya luar ketentuan, tetap semua jalan dengan aturan, tidak ada yang terganggu, masa juga bisa dikendalikan. Untuk penjagaan khusus, penjagaan khusus di titik melaporkan. Oh ya, itu tetap ada patroli. Kita terima kasih dengan Rem, Pak Dandim sudah banyak bantu kita, sama juga dengan Pemda dari polisi ya. Kita tetap menjaga, itu kan mencegah kamtipmas. Selama rapat pleno berlangsung, kondisi masih kondusif, aman dan terkendali meskipun ribuan pendemo terus menerikan yel-yel dukungan pilkada. Dari Pali, Bisrun Silvana, iNews melaporkan. Rapat pleno terbuka rekapitulasi suara hasil penghitungan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pali rampung Selasa sore kemarin. Hasilnya paslon nomor urut 2 unggul dengan selisih suara kurang dari 1%. Sementara itu paslon nomor urut 1 mengajukan keberatan dan mengadu ke Mahkamah Konstitusi. Dengan dikawal ketat petugas, kotak suara dari gudang KPU Pali tiba di kantor KPU Pali menuju ruang rapat. Rapat dipimpin langsung oleh Ketua KPUD Pali didampingi oleh 4 komisioner lainnya serta dihadiri oleh PKK Kecamatan dan para saksi dari paslon masing-masing. Bawaslu Pali juga mengawasi jalannya proses rekapitulasi.
Dari hasil rapat pleno terbuka, paslon nomor urut 1 DHDS meraih 51.205 suara, sedangkan paslon nomor urut 2 Heru meraih 51.863 atau hanya selisih 658 suara kemenangan untuk paslon Heru. Dari hasil rapat pleno terbuka KPU Pali, pasangan nomor urut 1 menyatakan keberatan dan akan membawa ke jenjang berikutnya yaitu Mahkamah Konstitusi. Kami menolak hasil pada hari ini karena apa yang kami perlukan, data-data yang perlukan itu tidak dikasih oleh komisioner KPU. Poinnya apa saja, Pak? Ya, poinnya itu data pemilih mana yang pakai KTP dan melalui undangan, khususnya di kecamatan di Talangubi. Kalau terindikasi nanti kita buktikan. Ini ada upaya lanjutan lagi. Bahwa tidak menerima itu sah-sah juga, ya, karena memang dokumen-dokumen per tingkat ya, dari tingkat TPS, PPK, kabupaten, setiap saksi itu diberi pilihan menolak atau menerima, tapi tidak menjadikan dokumen itu menjadi tidak sah. Ya, jadi ketika saksinya menolak hasil, itu tidak menjadikan dokumen itu tidak sah. Ini tentunya telah menghasilkan perolehan suara pasangan calon, di mana pasangan calon nomor 1 memperoleh suara 51205, pasangan calon nomor 2 51863. Jadi jumlahnya itu total suara sahnya 103.068. Dengan selisih? Setelah dilakukan rapat pleno, pasangan Devi Haryanto dan Darmadi Suhaimi langsung menemui masa pendukungnya dan menyatakan perjuangan ini belum berakhir. Selanjutnya DHDS meminta warga untuk membubarkan diri dengan tertib. Dari Pali, Bisrun Silvana, iNews melaporkan. Masih terkait pilkada, pemirsa, dari hasil rekapitulasi yang dilakukan oleh KPUD Kabupaten Ogan Ilir, pasangan Panca Ardani unggul di 15 dari 16 kecamatan yang ada dari pasangan petahana Ilyas Endak. Dari rapat pleno rekapitulasi perhitungan suara Pilkada Ogan Ilir, pasangan nomor urut 1 Panca Ardani unggul di 15 kecamatan dari 16 kecamatan di Ogan Ilir. Panca Ardani meraih 149.910 suara, sedangkan pasangan nomor urut 2 Ilyas Endang hanya unggul di satu kecamatan saja, yakni Kecamatan Rambang Kuang dengan perolehan suara 84.983. Total suara sah sebanyak 239.977 suara dari 897 TPS di 16 kecamatan dan 241 desa. Dengan demikian, KPUD Kabupaten Ogan Ilir menetapkan jika pasangan nomor urut 1 Panca Ardani sebagai pemenang Pilkada Kabupaten Ogan Ilir, namun KPUD harus menunggu pengumuman dari Mahkamah Konstitusi paling lambat 3 hari jika ada sanggahan ataupun gugatan. Ketua KPUD Ogan Ilir mengatakan angka partisipasi pemilih di Kabupaten Ogan Ilir cukup tinggi, yakni mencapai 88,58% melebihi target nasional sebesar 77,50%. Pasangan nomor urut 2 6.999. Clear? Cek di pom masing-masing sebelum saya tetapkan. Oke? Panwas? Oke. Dengan mengucap lafaz basmalah rekapitulasi Kecamatan Indralaya saya tetapkan. Dari Ogan Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Pemirsa, pendemo gelar yasinan di halaman kantor Inspektorat Lahat. Sesaat lagi tetap bersama kami. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Nggak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha?
kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekarang. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin buncit ya. I love you Indonesia. Call Me Mel setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah, kayak jawara nggak? Pemirsa, Anda kembali lagi dalam iNews Sumsel. Pendemo dari Forum Masyarakat Desa Gunung Kerto, Kecamatan Kikim Lahat memenuhi pintu utama kantor Inspektorat Lahat di bawah pengawalan ketat Kepolisian Polres Lahat serta Satpol PP. Pendemo yang tidak menemui satupun pejabat Inspektorat Lahat akhirnya menggelar yasinan di lapangan kantor Inspektorat Lahat. Aksi demonstran dari Forum Masyarakat Desa Gunung Keraton di pintu utama kantor Inspektorat Lahat dikawal anggota kepolisian dari Polres Lahat serta Satpol PP Pemkap Lahat. Pendemo yang tidak menemui pejabat Inspektorat Lahat lantaran mereka kerja dari rumah atau work from home untuk mencegah penyebaran COVID-19. Pendemo akhirnya menggelar yasinan di lapangan kantor Inspektorat Lahat lalu membubarkan diri. FMD Gunung Kerja mengaku tidak puas dengan hasil audit Inspektorat Lahat terkait dugaan penyelewengan anggaran yang diduga dilakukan oleh pemerintah desa. Inspektorat menetapkan kerugian negara yang diakibatkan kelalaian pemerintah desa Gunung Kerto tak lebih dari 40 juta rupiah dan harus mengembalikan kerugian tersebut dalam waktu 60 hari. Padahal perkiraan kerugian dari data FMD Gunung Kerto lebih dari 100 juta rupiah. Memang ada pencegahan penyebaran COVID-19. Bukan karena tidak memenuhi pendemo ini. Berarti libur statusnya Pak? Karantina. Kalau saya dapat informasi itu work from home, bukan libur. WFA. Usai menggelar yasinan, pendemo membubarkan diri dengan tertib sembari menyatakan akan terus mengawal proses kasus dugaan penyelewengan dana tersebut. Dari Lahat, Bala Putra, iNews melaporkan. Dampak dari pandemi COVID-19 mengakibatkan beberapa sektor perpajakan mengalami penurunan yang signifikan. Akan tetapi untuk PBB dan BPHTB tetap menjadi penyumbang pendapatan asli daerah atau PAD terbesar yakni sebesar 83,64% hingga memasuki minggu kedua Desember 2020. Mewabahnya COVID-19 juga berdampak ke berbagai sektor perpajakan, salah satunya pajak hotel, rumah makan, dan tempat hiburan mengalami penurunan yang sangat signifikan akibat PSBB yang membatasi aktivitas masyarakat di luar ruangan.
Sulaiman Amin, Kepala Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang mengatakan meski di tengah keterpurukan ekonomi, pihaknya tetap berupaya melakukan inovasi, salah satunya dengan memberikan stimulus dengan cara membangun kesadaran masyarakat akan wajib pajak serta memberikan beberapa keringanan yakni dengan potongan-potongan denda. Kemudian memberikan kemudahan dalam menyebar piutang serta memberikan mekanisme keberatan untuk meminta pengurangan akan wajib pajak. Target PHD pajak dari BPPD Kota Palembang untuk tahun 2020 sebesar 1.090 miliar rupiah, baru tercatat 53,13%. Namun pihaknya optimis hingga akhir Desember 2020 mendatang akan tembus di angka 750 hingga 800 miliar. Kita pada posisi di awal Desember ini sudah di 55,13%. Dari target yang ditetapkan. Adapun potensi yang sepertinya yang mendongkrak dari PHD ini adalah dari sektor PBB saat ini, PBB dan BPHTB. Karena dari sinilah bisa menutupi potensi-potensi pajak yang pendapatannya drop pada saat pandemi COVID-19 ini. Sulaiman Amin menghimbau kepada wajib pajak yang menunggak piutang agar segera melunasi sebelum jatuh tempo pada 31 Desember 2020 lantaran BPPD memberikan banyak keringanan bagi wajib pajak. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, 37 kapal nelayan hias memeriahkan kawasan Sungai Musi Sungsang Banyuasin. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, News Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain... Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi, hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah mereka menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekarang. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucinnya. I love you Indonesia. Call Me Mel setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Ratusan ibu rumah tangga membuat anyaman dari tali mewah yang merupakan lumbung usaha bagi mereka.
Tas dari anyaman mewah ini sudah memiliki tempat di hati masyarakat. Dengan harga mulai Rp10.000, hasil kerajinan ini terus berlanjut karena tetap terjangkau pembeli meski di tengah pandemi. Saat Anda memasuki perkampungan anyaman mewah, tepatnya di Gang Lama, Kelurahan Bagus Kuning, Kecamatan Pelaju, Kota Palembang, Anda akan disuguhkan dengan pemandangan ratusan ibu rumah tangga tengah beraktivitas membuat anyaman dari tali mewah. Berbagai ragam dan bentuk kerajinan kebutuhan rumah tangga mampu mereka kerjakan mulai dari keranjang, bakul, tas, dan berbagai bentuk lainnya sesuai dengan permintaan. Aminah, salah seorang pengrajin anyaman mewah, mengatakan perkampungan ini telah menggeluti kerajinan tali mewah sejak puluhan tahun dengan memberdayakan warga sekitar. Para ibu ini mulai bekerja usai mengerjakan pekerjaan sebagai ibu rumah tangga. Lebih dari 10 tahun. Oh, sudah lebih dari 10 tahun. Lebih dari 10 tahun. Yang pertama membuat ini juga almarhum. Mungkin awal kita keluar ide pembuatan ini tuh mungkin dari mana tuh? Kita mungkin dari belajar atau melihat dari mana tuh? Aduk dari pedamaran. Aduk dari pedamaran kan bisa buat sangke. Ahmad Furkon, pembina Kampung Mewah yang juga camat Kecamatan Pelaju, mengatakan kerajinan ini sempat terpuruk akibat pandemi COVID-19. Namun usaha ini mulai bangkit kembali seiring support dari pemerintah berupa pinjaman modal usaha serta akan membawa Kampung Anyaman Mewah menjadi kampung percontohan. Kami menyalurkan bantuan. Kemarin mereka ini dapat bantuan tanpa bunga, tanpa agunan dari pemerintah Kota Palembang yang ada kerjasama. Selanjutnya ini juga kami akan menjadikan sebuah kampung percontohan tas anyaman ini sebagai suatu kampung kreasi. Nanti di sini karena UMKM-nya tas anyaman ini nanti kami akan mencoba untuk menjadikan suatu objek wisata di sini. Kebangkitan kerajinan tali mewah bisa menjadi inspirasi bangkitnya sektor usaha lainnya di Kota Palembang. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. ...37 kapal nelayan hias memeriahkan Festival Kapal Nelayan Hias yang dilaksanakan di perairan Sungai Musi Sungsang, Kecamatan Banyuasin 2, Kabupaten Banyuasin. Lomba tersebut berlangsung meriah sehingga tak heran jika Sungsang diprioritaskan Bupati Banyuasin Askolani menjadi destinasi wisata andalan. Berikut liputannya untuk Anda. Untuk mengisi waktu luang lantaran tidak dapat melaut akibat bertiupnya angin barat yang dapat menimbulkan gelombang besar, pemerintah Kecamatan Banyuasin 2 menggelar lomba menghias dalam tajuk Festival Kapal Nelayan Hias. Sungsang dikenal sebagai kampung nelayan tradisional terbesar di Sumatera Selatan dan berada di tepian Sungai Musi yang cukup indah lantaran berada di ambang luar Selat Bangka. Selain itu, kuliner yang disajikan warga Sungsang juga telah banyak dikenal secara nasional seperti terasi, pempek udang, kemplang udang, dan berbagai kuliner lain yang semua bahan utamanya terbuat dari udang. Festival Kapal Nelayan Hias di Sungsang akan menjadi event wisata tahunan di Kabupaten Banyuasin. Bupati Banyuasin Askolani membuka sekaligus melaunching Sungsang sebagai kota wisata. Kita akan berkolaborasi dengan Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan untuk kita laksanakan acara ini yang lebih besar lagi ke depan itu. Dan sudah akan kita jadikan agenda tahunan nantinya. Jadi insya Allah betul-betul kota Sungsang ini, Banyuasin 2 ini akan kita jadikan destinasi wisata yang notabene terbaiklah di Sumatera Selatan. Dan ini awal dari semuanya. Selama ini kan hanya kita disebut-sebut saja bahwa Sungsang sebagai desa wisata. Tetapi pada hari ini kenyataannya memang betul sudah dicanangkan oleh Bapak Bupati pada hari ini memberikan sertifikat sebagai desa wisata. Mulai hari ini kita tentunya membangun dengan semangat sebagai desa wisata. Pengembangan kota Sungsang sebagai kota wisata akan terus dilakukan, bahkan akan dikoneksikan ke Taman Nasional Sembilang yang telah terkenal hingga ke mancanegara. Dari Palembang, Ahmad Syaiful, iNews melaporkan. Manajer Sriwijaya FC Henry Zainuddin mendesak PSSI untuk memberikan kejelasan kompetisi Liga 2 Indonesia bergulir.
Pasalnya klub kebanggaan Wongkito harus mengambil sikap terkait kontrak pemain yang habis pada akhir Desember 2020. Maklum saja selama dihentikan kompetisi, Laskar Wongkito harus menanggung gaji pemain mulai dari 60% kemudian 25% per bulan sesuai arahan PSSI. Kondisi ini dirasakan cukup berat sebab klub tanpa sponsor dan mengandalkan dana talangan pengurus dari kocek pribadi sendiri. Sponsor menjauh karena ketidakjelasan pertanggungjawaban jika tetap memaksakan membiayai Sriwijaya FC. Berbagai upaya telah dilakukan klub termasuk menjual jersey dan masker di sejumlah lapak kaki lima dan lokasi olahraga. Kita pengen kepada PSSI, tolonglah, kita pernah zong 2 kali, udah latihan benar-benar 2 kali, tahu-tahu kita gagal untuk mengikuti latihan. Karena kalau gagal itu ya resikonya banyak bagi klub. Kalau basong Palembang tuh Senggale. Sementara itu Iwan Budianto, Wakil Ketua Umum PSSI menjanjikan kompetisi pada 5 Februari mendatang. Segala perangkat kesiapan sedang disiapkan. PSSI sedang menjadwal ulang. Kita sudah menyiapkan jadwal untuk memulai sekitar tanggal 5 Februari. Kita berharap tadinya ketika kita rubah jadwal itu kita berharap benar bahwa vaksin akan datang di pertengahan bulan ini. Alhamdulillah 3 hari yang lalu sudah datang vaksinnya. Kalau itu bisa segera didistribusi ke masyarakat dan mungkin di bulan Januari sudah mulai banyak yang menggunakan. Insya Allah tanggal 5 Januari kita bisa memutar kembali. Liga Indonesia terhenti sejak pandemi COVID-19 melanda, namun di masa new normal sejumlah negara di Asia Tenggara sudah menggelar kompetisi sepak bola. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Pemirsa, liputan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Saya Ayu Felicia dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Ini berita